Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya coba akan memberikan pesan-pesan Ramadan, apa saja yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan apa juga hal-hal yang harus kita hindarkan di bulan suci Ramadan demi kita mendapatkan pahala ibadah puasa yang sempurna, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan tidaklah sia-sia. Jadi saya coba ingin memberikan sedikit pesan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang terkandung di dalam buku Pesan-Pesan Ramadan karya Darul Haq, yaitu pengarangnya Muhammad bin Ibrahim Alham. Jadi saya coba akan memberikan sedikit tips-tips apa saja yang bisa kita lakukan dan bisa kita hindarkan di bulan suci Ramadan. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke? Ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. Ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. Hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Jadi pada video kali ini, sesuai yang ada di buku, saya ingin memberikan atau menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan tentang bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan kita di bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah atas penghulu alam, yaitu baginda Rasulullah SAW, dan juga para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan yang istiqomah hingga yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Hajar berkata, yang dimaksud dengan iman ialah keyakinan tentang kebenaran yang difardukannya puasa Ramadan, sedangkan ihtisab ialah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah sepatutnya kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku beragama Islam, diwajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, yang tadi di awal saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lainnya, tidak lain dan tidak bukan, Allah ingin menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi hadis yang pertama yaitu kita harus berpuasa dengan iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata karena kita ingin dipuji orang,
semata-mata kita menggugurkan kewajiban, bukan, tapi karena iman. Karena kalau bukan iman, yang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan tidak akan kuat. Walaupun dia merasa dirinya hebat, kuat, tapi kalau dia tidak punya iman, maka dia tidak akan mampu untuk menjalankan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kita sudah sepatutnya sebagai orang yang beriman menyambut bulan yang mulia ini dengan segala kegembiraan dan kerinduan. Serta kita bertekad untuk berpuasa dan melakukan qiyamul lail atau ibadah-ibadah di malam hari di bulan ini untuk mengisinya dengan amal-amal yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Jika seorang dari kita diberi taufik untuk bertemu bulan ini, maka Allah membantunya untuk mengerjakan apa yang ditekadkannya dan melipat gandakan pahalanya. Jika ia meninggal sebelum tiba Ramadan, maka Allah mencatat pahalanya karena niatnya. Jadi itu mukadimah pembukaan bagaimana kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa keseharian kita ada yang bekerja, ada yang berdagang, ada yang berbisnis, dan lain sebagainya. Jangan sampai hal itu membuat kita menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Seberat apapun kita dalam menjalankan pekerjaan kita, secapek apapun kita dalam beraktivitas duniawi, jangan sampai kita membatalkan ibadah bulan suci Ramadan. Terutama, yang paling penting, jangan sampai kita membatalkan ibadah puasa. Karena puasa ini sangatlah penting buat kita sebagai umat muslim, orang-orang yang beriman, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada poin yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu taala an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairim ma ajjalul fitr. Manusia senantiasa mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Karena itu, hendaklah umat Islam menghayati makna ini dan bersegera berbuka jika matahari benar-benar telah tenggelam, agar mereka meraih keutamaan ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah, meraih kebaikan dengannya dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang paling dicintainya ialah yang mereka yang paling bersegera berbuka, sebagaimana disebutkan dalam Sunnat At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hambaku yang paling aku cintai ialah orang yang menyegerakan berbuka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mengapa hamba yang paling dicintai Allah adalah orang yang menyegerakan berbuka? Penyebabnya mungkin karena Allah Maha Pemurah, dan Zat yang Maha Pemurah mencintai apabila manusia menikmati kemurahannya. Karena itu dia suka bila hamba-hambanya bersegera menuju apa yang dihalalkan kepada mereka sejak tenggelamnya matahari. Lalu pada hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya oleh Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Iza aqbalal lailu min hahuna wa adbarun naharu min hahuna aftaras shaim. Jika malam datang dari sini dan siang pergi dari sini, maka orang yang berpuasa harus berbuka. Allahu alam. Jadi ketika sudah ada suara beduk maghrib, sudah terdengar suara azan maghrib, kita disegerakan untuk berbuka. Jangan kita lambat-lambatkan karena kita masih merasa kuat berpuasa, kita santai-santai saja. Karena ketika orang sudah mendengar azan tapi dia masih lalai, masih santai untuk tidak mau berbuka, maka itu hukumnya makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah datang waktu azan maghrib, waktu beduk maghrib, kita diwajibkan menyegerakan berbuka puasa.
tidak boleh ditunda-tunda. Oke. Untuk poin yang ketiga, dengan apa seseorang berbuka puasa? Disebutkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi dari Anas radhiyallahu taala an. Beliau menuturkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ay yusalli, fa illam takun rutabatin fa ala tamaratin, fa illam takun hasawatin min ma'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau biasa berbuka dengan beberapa butir rutab atau kurma yang baru matang sebelum melaksanakan sholat maghrib. Jika tidak ada rutab atau kurma yang belum matang, maka beliau makan kurma biasa. Jika tidak ada juga, beliau minum beberapa teguk air. Dalam hadis lain disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi dari Salman bin Amir Ad-Dabi dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamri." Jika salah seorang dari kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Lalu Ibnu Uyainah menambahkan, "Fa innahu barakah, faman lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahuru." Karena itu berkah, kemudian barang siapa yang tidak menemukannya, maka berbukalah dengan air karena ia suci. Jadi kalau tidak ada kurma, disunahkan minum air putih terlebih dahulu. Sekarang poin yang keempat. Apa manfaat berbuka dengan ruhtab atau kurma yang belum matang? Berbuka dengan ruhtab, kurma atau air memiliki manfaat yang baik yang akan dirasakan tubuh berupa kesehatan. Karena para dokter menyebutkan bahwasanya berpuasa akan mengurangi kadar gula dalam darah, dan memulai berbuka dengan kurma akan membantu mengembalikan keseimbangan gula sehingga tubuh kembali giat dalam waktu yang singkat. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, pada berbuka puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ruhtab, kurma atau air, terdapat bimbingan yang sangat lembut sekali. Sebab puasa akan mengosongkan lambung dari makanan sehingga limpa di dalamnya tidak mendapati apa yang akan ditariknya dan dikirimkannya kepada tubuh untuk menjadi energi. Yang manis adalah sesuatu yang paling cepat sampai ke limpa dan itulah yang paling disukainya. Terlebih bila makanan itu adalah ruhtab, maka sangat diterima. Lalu limpa dan energi memanfaatkannya. Jika tidak ada, maka dengan kurma biasa, karena rasanya juga manis dan mudah dicerna. Jika tidak ada juga, maka dengan beberapa teguk air yang akan memadamkan panasnya lambung dan panasnya puasa, sehingga siap menerima makanan lain dan menyantapnya dengan penuh selera. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita sebagai umatnya, mengajarkan kita bahwasanya untuk berbuka puasa disunahkan pertama yaitu meminum beberapa teguk air dan disunahkan 3 buah atau 3 biji kurma. Karena memang ketika puasa itu sangat menguras energi, bahkan mengurangi kadar gula dalam diri kita, sehingga membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi tidak berdaya saat berpuasa. Dan ketika sudah azan maghrib, kita disegerakan untuk berbuka yaitu dengan kurma dan air putih. Itu adalah rahasia mengapa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbuka dengan kurma. Jadi yang paling utama adalah kurma dulu baru air ya. Soal makanan-makanan yang lainnya itu bisa dimakan setelah kita sudah mengkonsumsi kurma tadi. Sekarang poin yang kelima. Dalam sahur ada keberkahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah, sebab dalam sahur ada keberkahan. Hadis ini berisi perintah untuk makan sahur, yaitu makan dan minum pada waktu menjelang fajar untuk menyiapkan diri berpuasa. Disebutkan juga hikmahnya yaitu mendapatkan keberkahan. Keberkahan wahai kaum muslimin yang berpuasa adalah turunnya kebaikan ilahi pada sesuatu dan kebaikan tersebut tetap melekat kepadanya. Keberkahan juga berarti bertambahnya kebaikan dan pahala serta segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba berupa kemanfaatan dunia dan akhirat. Jadi untuk sahur
disunahkan diakhiri. Artinya ketika azan subuh 4:30 atau imsak 4:30, kita dianjurkan subuh itu jam 4. Artinya di akhir, jangan sampai subuh jam 4:30, kita jam 1, jam 2 udah makan sahur. Sehingga mengakibatkan ketika masih pagi atau baru siang, pertengahan siang, kita sudah merasa lapar. Itu adalah termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga jangan berpendapat begini, saya mah sahur cukup dengan air putih aja, saya cukup dengan teh manis aja, saya cukup dengan roti aja. Jangan seperti itu. Nabi mengajarkan bahwasanya kita juga perlu makan, juga perlu energi. Jangan merasa kita kuat, kita cukup minum air putih, langsung kita tidur lagi. Itu jangan seperti itu. Kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang sehat, yang dapat menguatkan kita ketika kita beraktivitas. Oke. Itu untuk poin yang kelima. Lalu kita masuk kepada poin keenam, yaitu sebagian keberkahan sahur pada bagian pertama. Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Di antara keberkahannya mendapatkan kebaikan dan memeliharanya. Dari Sahal bin Sa'ad As-Saidi bahwa Nabi SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur." Yang artinya, manusia senantiasa akan mendapatkan kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang tadi awal saya bilang, ketika kita sahur, kita akhiri. Ketika kita berbuka, kita segerakan. Jangan terbalik. Kita sahurnya disegerakan, kita ketika berbuka, kita akhiri atau kita lambat-lambatin. Tidak boleh seperti itu. Di antara keberkahan sahur yang lainnya, orang yang sahur akan mendapatkan rahmat dari Allah dan doa dari malaikat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an secara marfu', "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani serta dihasankan oleh Al-Albani. Dan pada poin yang ketujuh, sebagian keberkahan sahur bagian kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 17, "Wal mustaghfirina bil ashar." Di antara keberkahan lainnya pada waktu sahur yaitu merupakan salah satu waktu beristighfar yang paling utama, meski bukan yang terbaik. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu itu dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, "Wal mustaghfirina bil ashar." Dan yang memohon ampun di waktu sahur. Quran surat Ali Imran ayat ke-17. Jadi di potongan ayat tersebut surat Ali Imran bahwasanya Allah sangat mencintai orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dan firman-Nya yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zariyat ayat ke-18. Di antara keberkahan sahur bahwa sahur menjamin untuk menyambut panggilan muazin untuk mengerjakan sholat subuh, dan jelas itu berpahala. Sahur juga menjamin untuk bisa melaksanakan sholat subuh pada waktunya dengan berjamaah. Jadi ketika kita habis sahur, kita jangan langsung tidur karena sebentar lagi akan memasuki waktu sholat subuh. Jadi bagi rekan-rekan, bagi kita semua, ketika sudah melaksanakan santap sahur, diusahakan kita langsung bergegas ke musola atau ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Oke. Dan ini poin terakhir, yaitu poin ke-8 pada video kali ini, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pelajaran-pelajaran Ramadan tiada habisnya, dan mungkin pelajaran yang paling jelas dan paling besar adalah pelajaran takwa. Takwa adalah sebaik-baik perbekalan, sebaik-baik pakaian, dan wasiat Allah untuk orang-orang terdahulu dan terkemudian, artinya atau setelahnya. Takwa adalah bekal pada saat susah, bantuan pada saat menderita, tempat berlabuhnya kegembiraan dan ketentraman, serta takwa adalah tempat turunnya kesabaran dan ketenangan. Hakikat takwa sebagaimana kata Tolak bin Hubaib radhiyallahu ta'ala an ialah
Anda mentaati Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena Anda mengharap pahalanya, dan Anda tidak bermaksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena Anda takut azabnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata mengenai tafsir ayat 183 pada surat Al-Baqarah adalah puasa salah satu faktor ketakwaan yang terbesar, karena di dalam puasa terdapat ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara cakupan takwa, yang pertama, orang yang berpuasa harus meninggalkan apa yang diharamkan Allah kepadanya berupa makan, minum, bersetubuh, dan sejenisnya yang mana jiwanya cenderung kepadanya, guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya, yaitu berupa takwa. Yang kedua, orang yang berpuasa melatih dirinya untuk muraqabatullah atau merasa diawasi oleh Allah. Lalu ia meninggalkan keinginan nafsunya kendati pun mampu melakukannya karena ia mengetahui bahwa Allah mengawasinya. Jadi puasa itu adalah ibadah sir, ibadah rahasia yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita berkata kita berpuasa di depan orang lain, di depan orang tua kita, teman kita, sahabat kita, atau yang lainnya, mereka percaya. Tapi siapa tahu di belakangnya kita berdusta. Dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bilang sama orang tua kita, sahabat kita, teman kita, bahwasanya kita puasa, tapi kita ngumpet-ngumpet di belakangnya kita makan. Dan beranggapan bahwasanya orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Poin yang ketiga, orang yang berpuasa menyempitkan tempat masuk setan karena setan mengalir pada tubuh Bani Adam lewat aliran darah. Dengan berpuasa, aktivitas setan akan lemah dan kemaksiatan berkurang. Yang keempat, orang yang berpuasa pada umumnya ketaatannya bertambah, sedangkan ketaatan adalah sifat takwa. Yang kelima, apabila orang kaya pernah merasakan pedihnya kelaparan, maka itu membuatnya peduli terhadap fakir miskin dan orang-orang terlantar. Ini merupakan sifat-sifat takwa. Demikian pernyataan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Jadi memang sahabat sekalian, puasa itu adalah ibadah yang mana melatih kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita pada awal-awal puasa kita semangat menjalankan puasa, semangat menjalankan ibadah tarawih. Tapi ketika sudah memasuki di pertengahan dan di akhir, kita merasa lemah dan malas gitu. Padahal pahala yang paling besar adalah di pertengahan bulan Ramadan dan di akhir bulan suci Ramadan. Makanya sayang banget gitu. Orang ketika bulan suci Ramadan itu tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar. Jadi saya berpesan kepada saya pribadi dan kita semua, mari sama-sama kita maksimalkan Ramadan tahun ini sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan pada tahun ini sama seperti di Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Artinya tidak ada perubahan sama sekali. Itu sangat-sangat merugi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi karena kita tidak memanfaatkan ibadah bulan suci Ramadan. Secapek apapun pekerjaan kita, selelah apapun usaha kita, secapek apapun kita berdagang, berbisnis, dan lain sebagainya, jangan sampai hal itu menjadi alasan untuk kita tidak menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi buat kita menjalankan ibadah sampai akhir Ramadan, sampai bertemunya Idul Fitri. Oke, dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Walahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.